Saya Jaka. Mungkin dari episode pertama sampai ke episode kelima, yang dimana awal mula aku mengagumi dia mulai percaya kepadaku, sampai aku ingin menyatakan perasaanku kepada dia. Dan haruskah aku mengungkapkan perasaan itu? Tapi di episode ke-6 ini berbeda. Aku mendapatkan kabar yang membuat aku terdiam. Di episode kali ini mungkin aku juga ikut bersedih, karena di episode ke-6 ini yang aku kasih judul kabar yang membuat aku terdiam. Hari itu sebenarnya terasa seperti hari kerja biasa. Seperti biasanya, aku menjalankan pekerjaanku mengantarkan pesanan barang dari gudang tempatku bekerja ke tempat cabang-cabang lain. Di hari aku datang ke salah satu cabang untuk mengantarkan pesanan mereka, awalnya semuanya terasa biasa saja. Aku menurunkan barang, mengecek pesanan, dan memastikan semuanya sudah sesuai yang mereka pesan. Di cabang itu kebetulan ada salah satu teman kerjanya yang sedang membantu atau backup di sana. Aku cukup mengenalnya karena beberapa kali pernah bertemu ketika mengantarkan barang. Dan aku pun bertanya kepadanya, dia shift pagi atau malam? Yang aku maksud tentu saja si dia, orang yang selama ini seringkali aku temui ketika aku mengantarkan barang ke cabangnya. Temannya pun menjawab, dia lagi ambil cuti, Kak. Aku sedikit heran mendengar itu, karena biasanya dia jarang ngambil cuti ataupun libur. Terus aku bertanya lagi, emang cuti apa? Temannya menatapku sebentar, lalu berkata, memangnya kakak belum tahu? Jujur saja, aku benar-benar tidak mengerti apa yang dia maksud itu. Lalu aku jawab, tahu apa? Aku tidak tahu apa-apa. Lalu dia berkata dengan pelan, Kak, tadi pagi ayahnya meninggal, Kak. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Jujur saja, saat mendengar itu aku langsung terdiam. Seperti ada sesuatu yang tiba-tiba menghentikan pikiranku. Aku bahkan sempat bertanya lagi karena tidak percaya. Yang benar, jangan bercanda. Dan temannya menjawab dengan serius, iya Kak, benar. Saya nggak bohong, Kak. Saat itu pikiranku seperti kosong. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Ada rasa kaget, tidak percaya, dan jujur, aku juga sedih saat mendengar bahwa ayahnya meninggal tadi pagi. Lalu aku menyelesaikan pekerjaanku di sana, tapi jujur saja pikiranku sudah tidak fokus lagi. Setelah itu aku keluar sebentar dari tempat itu. Aku duduk di luar sambil memikirkan dia. Aku hanya melamun, memikirkan kabar yang baru saja aku dengar. Dan di saat itu aku baru menyadari sesuatu. Pantas saja
Beberapa hari terakhir, chatku dariku tidak dibalas. Dan ternyata dia sedang menghadapi sesuatu yang sangat berat dalam hidupnya. Aku membuka kembali chatan kami, melihat pesan-pesan lama yang pernah kami kirimkan satu sama lain. Entah kenapa saat itu rasanya berbeda. Aku jadi ingat semua percakapan kami tentang pekerjaan, tentang cerita hari-harinya, tentang keluh kesahnya ketika dia merasa lelah, dan akhirnya aku memberanikan diri mengirim pesan kepadanya. Pesannya tidak panjang. Aku hanya menulis dan mengucapkan, turut berduka cita ya Moy atas kepergian ayahmu. Semoga kamu dan keluarga diberi kekuatan menghadapi ini. Aku juga menambahkan sedikit kata-kata untuk menyemangatinya agar tetap kuat menghadapi musibah ini. Tidak lama kemudian, dia membalas pesanku. Balasannya cukup singkat. Dia membalas, "Amin, makasih ya." Walaupun hanya 2 kata sederhana, tapi setidaknya aku tahu dia membaca pesanku. Setelah itu, kami belum bicara lagi. Dan sejak saat itu, aku hanya berharap satu hal, semoga dia kuat menghadapi semuanya. Dan semoga suatu hari nanti, aku bisa melihat dia tersenyum lagi seperti biasanya. Mungkin cerita di episode kali ini cukup sampai di sini dulu, dan mungkin kelanjutannya nanti di episode selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.